There had been some hope that the missing men might have reached the refuge chamber, which is stocked with food and water. But on Tuesday, the Burkinabe government's information service said the chamber had been opened and was unfortunately empty. Ada sebuah ruangan darurat di dalam tambang, mirip lifeboat di kapal laut. Kalau kapal tenggelam kan lifeboat jadi penyelamat terakhir. Kalau tambang runtuh, ruangan ini yang menyelamatkan para pekerja di sana. Nah, ruangan ini disebut Mine Refuge Chamber. Mari kita bahas. Nah, Refuge Chamber ini bukan hanya ruangan kosong doang, ia dirancang seperti miniatur kehidupan lah, yang bisa menopang kehidupan manusia di lokasi yang sangat ekstrim dan lingkungan yang ekstrim pokoknya. Nah, di sini tuh fitur utamanya ada sistem supply oksigen dan scuba gas. Nah, udara di luar kamar kan bisa beracun nih ya. Nah, Refuge Chamber ini dilengkapi dengan oksigen supply, jadi gas yang berbahaya itu bisa diserap oleh teknologi yang bernama Kruger. Yang kedua itu kontrol suhu dan kelembabannya. Di ruangan ini tuh ya punya air conditioning unit, itu tuh menjaga suhu tetap di 25 sampai 27 derajat Celcius. Ini tuh dirancang agar manusia yang terjebak bisa bertahan di dalam situ. Selanjutnya udah pasti makanan dan air. Ketersediaan makanan dan air, tapi di sini makanannya tuh rendah akan garam karena untuk mengurangi rasa haus dari para pekerja yang terjebak. Dan di sini untuk setiap satu orang ada persediaan, disediakan 2 liter per satu orang untuk satu harinya. Dan di sini ada fitur sistem komunikasinya, tersedia telepon kabel atau satelit untuk menghubungi ke permukaan. Ibaratnya nih ya, Refuge Chamber ini bukan hanya sekedar bunker lah, ia adalah sistem hidup yang portable yang dirancang untuk bertahan di neraka. Kita coba bayangin aja, kita para pekerja tambang, nah pas di bawah itu terjadi ledakan metana, jalur evakuasi tertutup, tertimbun tanah, dan ada di mana kadar CO-nya itu 1500 ppm, padahal batas aman oksanya itu hanya 50 ppm. Dalam kondisi ini tanpa perlindungan, para pekerja tuh bisa pingsan dalam waktu 5 menit dan meninggal dalam waktu 30 menit. Nah, saya mau kasih tahu pertolongan pertama, langkah-langkah awal saat ada di ruangan Refuge Chamber ini. Yang pertama itu ada pekerja harus segera masuk ke dalam ruangan, dan setelah itu pintunya tuh harus ditutup secara rapat karena sistem fitur filternya tuh bakal otomatis aktif. Habis itu aktivasi supply oksigennya. Di sana tabung oksigen itu melepaskan aliran udara bersih, sensor gasnya itu mendeteksi banyaknya CO. Nah, si scrubber tadi itu menyerap CO tersebut, CO2 tersebut. Yang selanjutnya pendingin ruangan pasti minimal. Otomatis lah, misalnya suhu di luar 50 derajat Celcius nih ya. Nah, di dalam bunker tadi tuh otomatis 25 derajat Celcius. Dan hal yang harus dilakukan ya komunikasi ke permukaan tadi melalui telepon atau satelit yang ada di dalam bunker tersebut. Nah, di sini saya melihat kasus-kasus nyatanya. Yang pertama kasus Picky River di Selandia Baru tahun 2010, di mana ledakan gas metana menewaskan 29 pekerja. Laporan penyelidikan menyebutkan jika ada Refuge Chamber di jalur kerja, korban bisa bertahan hidup hingga tim penyelamat tiba. Nah, tapi di sini tuh tantangan utamanya adalah di biaya dan perawatannya. Sebuah Refuge Chamber itu bisa berkisaran seharga 250.000 sampai 500.000 USD, sekitar 4 sampai 8 miliar lah, tergantung kondisinya dan kapasitasnya. Namun coba kita pikirin lagi, jika dibandingkan dengan nyawa manusia dan kerugian reputasi perusahaan, menurut saya investasi ini ya kecil lah. Kalau dilihat dari kasus nyata tadi aja, di kasus Picky River tadi tahun 2010, itu menunjukkan satu hal menurut saya. Refuge Chamber itu bukan hanya sekedar investasi, tapi perbedaan antara hidup dan mati. Nah, jadi pada intinya Mine Refuge Chamber ini bukan hanya sekedar ruangan baja doang. Ini ruangan tuh bisa jadi simbol
Simbol apa? Simbol komitmen bahwa tidak ada pekerja tambak yang tidak boleh ditinggalkan tanpa harapan. Selama dinding itu berdiri, pasti masih ada harapan untuk pulang kembali ke keluarga masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, boleh di like dan di share ke teman-teman kalian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.